Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang chapter 3 yang berjudul Strategic and Innovation Management Technology and Innovation. Nah, di sini saya Gunawan Caksono dengan NIM 60323118. Ada Mbak Intan Andini dengan NIM 6032231072 dan Mbak Lufian Mutiari dengan NIM 6032231219. Boleh di next, Mbak? Nah, di sini saya akan jelaskan tentang introduction atau perkenalan tentang chapter 3 ini. Nah, chapter 3 ini membahas tentang banyak perusahaan yang menghadapi tantangan dasar dan strategi organisasi dan praktek manajemen mereka. Nah, eh, dengan adanya kemajuan teknologi, maka eh, perubahan teknologi itu didorong didorong dengan cepat dan adanya persaingan global juga. Nah, selanjutnya itu persaingan global itu membuat seperti revolusi industri 4.0 yang membuat banyak perubahan dari yang mana sebelumnya konvensional menjadi menjadi lebih modern dengan adanya kemajuan teknologi yang bisa memudahkan pekerjaan mereka. Tidak terkecuali di semua sektor seperti itu. Bisa di next. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang strategic capabilities and competitive strengths. Nah, dari pandangan tradisional mengenai strategi adalah mencocokkan sumber daya internal dengan peluang dan ancaman lingkungan. Nah, dari strategi tersebut, eh, yang mana teknologi itu bisa membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan juga strategi korporat itu adalah pola pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan yang dapat mendefinisikan dan mengungkapkan tujuan dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, strategi ini dibagi menjadi dua kegiatan dasar, yakni formulasi dan eksekusi. Nah, perumusan ini memutuskan apa yang harus dilakukan dan implementasi apa yang harus dirancang untuk mencapai program dan rencana mereka ke depannya. Nah, eh, strategi ini dirumuskan sebagai jawaban terhadap empat pertanyaan dasar. Itu kutipan dari Leda dan Rosenblum di tahun 1996. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan oleh bisnis tersebut? Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh dunia usaha dan sudut pandang masyarakat? Boleh di next, Mbak? Nah, di sini adalah gambaran tentang mempertahankan keunggulan kompetitif, yang mana eh, ini adalah bentuk segitiga competitive advance, yang bagian atas adalah basis of competition, yang terdiri dari aset dan skill, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Lalu ada the way you compete, yakni adalah eh, kompetisi yang harus dicapai, yakni strategi produk, terus strategi dalam penentuan position produk ini mau dipasarkan seperti apa, dan strategi dalam penguasai sumber daya, source strategi. Dan di mana mereka bisa diimplementasikan, yang pertama di market selection atau seleksi pasar, dan yang kedua adalah competitor selection atau seleksi kompetitor. Jadi persaingan yang mana harus bisa strategi tersebut itu harus bisa diterima pasar dan juga bisa menyingkirkan kompetitor seperti itu. Karena dunia bisnis adalah seperti perang seperti itu. Bagaimana kita dapat membentuk sistem nilai masa depan untuk menciptakan kemungkinan baru melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan? Nah, pertanyaan ini mengalihkan terhadap fokus strategi yang ada di gambar gambar ini. Yang pertama ini adalah untuk yang bentuk kotak persegi, itu adalah pertanyaan baru tentang strategi, dan yang di gambar elips atau lingkaran itu adalah pertanyaan tentang strategik di era konvensional. Nah, di yang konvensional di gambar lingkaran itu kan ada pertanyaan tentang kompetensi organisasi yang bisa kita lakukan dengan pengembangan itu. Terus yang kedua ada value of this corporate member. Kunci value dalam apa sumber daya manusianya itu seperti apa. Terus juga social responsibility, tanggung jawab sosialnya itu akan seperti apa perusahaan itu terhadap masyarakat. Terus yang keempat ada industry threats and opportunity. Jadi kayak eh, apa sih opportunity yang bisa dihasilkan dari industri tersebut seperti itu. Dan eh, untuk jawabannya ada di gambar yang bangun kotak itu persegi. Jadi untuk jawabannya adalah kapabilitas baru yang bisa mengdevelop atau mengcreate
komite menjadi lebih atau suatu organisasi menjadi lebih baik. Terus yang kedua itu bagaimana agar besok atau hari esok itu value system yang diciptakan di hari ini tuh bisa berguna untuk masa depan seperti itu. Yang boleh dilihat, Mas. Nah, ini di sini saya akan di sini saya akan menjadi general strategy for innovation. Nah, atau bahasa Indonesia-nya strategi umum untuk inovasi. Nah, di strategi umum untuk inovasi ini sejumlah upaya yang dilakukan untuk menyusun strategi itu terdiri dari yang pertama strategi yang berfokus pada pasar produk. Nah, apa sih makna dari strategi yang berfokus pada pasar produk? Ya, ini adalah fokus utama dari strategi ini adalah mengembangkan produk dan pasar dengan cara yang dirancang untuk meraih posisi kompetitif yang unggul. Nah, eh, itu misalnya strategi diferensiasi itu yang berfokus pada pengembangan produk produk khasnya yang memiliki nilai unggul seperti itu. Seperti contohnya Apple, HP Apple iPhone itu kan strategi yang dirancangnya itu kan eh, hanya untuk kalangan yang berduit banyak seperti itu dan sebagainya. Terus juga yang kedua itu di dalam strategi yang berfokus pada produk itu dijelaskan adanya pengurangan biaya karena untuk eh, memotong biaya produksinya agar mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Terus juga ada diferensiasi yang mungkin tadinya eh, contohnya seperti HP Apple mungkin di awal keluar itu dia hanya menyediakan satu jenis varian, tapi sekarang ada 5-6 varian dan setiap varian itu memiliki perbedaan yang beda-beda, ada keunggulannya masing-masing seperti itu. Terus juga ada diversifikasi, yang mana diversifikasi ini didasarkan pada logika bahwa perpindahan bisnis dari inti perusahaan ini dapat menurunkan resiko dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan tetap berada di bisnis ini. Contohnya juga saya mengambil Apple. Mungkin di awal kemunculan Apple dulu kan komputer ya, di tahun 80-an. Terus juga dia akhirnya dari komputer itu berubah ke bisnis smartphone, HP layar sentuh pertama di tahun 2007. Nah, sekarang dia ada produk seperti jam tangan, smartwatch, terus juga iPad dan sebagainya itu. Terus juga inovasi dan pengaruhnya terhadap kesuksesan produk seperti itu. Nah, yang selanjutnya sebelum next, before sorry before sebelum sebelum ini. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang risk focus strategy opportunities atau peluang strategi yang berfokus pada risiko. Nah, di sini dijelaskan ada empat. Yang pertama adalah pembela. Pembela itu adalah organisasi yang memiliki domain pasar produk yang sempit dan tidak cenderung mencari peluang baru di luar domainnya. Dan mereka ini berusaha untuk menemukan dan mempertahankan ceruk pasar yang aman dalam area produk jasa yang relatif stabil. Ini contohnya seperti Nokia. Mungkin di awal kemungkinan Nokia di tahun-tahun 2000-an itu Nokia adalah dengan HP sejuta umat ya, banyak orang pakai Nokia. Tapi sekarang kan karena dia hanya membela diri tanpa adanya inovasi, dia sekarang gagal dalam kondisi pasar. Yang kedua ada prospektor. Ya, prospektor ini adalah organisasi yang hampir terus-menerus mencari peluang pasar. Contohnya ini Apple, Samsung, seperti itu. Terus juga ada penganalisis. Nah, penganalisis ini adalah organisasi yang beroperasi dalam dua jenis domain pasar produk. Yang satu relatif stabil dan yang satu lainnya itu berubah. Ini mungkin kalau di bisnis ini seperti Asus, di mana Asus itu kan terkenal dengan produk laptopnya, tapi dia juga sempat keluarin produk HP. Mungkin penjualannya laptop dan HP itu masih banyak kan di laptop, tapi dia juga tidak menyerah dengan produk HP-nya dan tetap berinovasi meskipun penjualannya tidak terlalu bagus dibandingkan laptop. Yang keempat ada reaktor. Nah, reaktor adalah organisasi yang menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang terjadi di lingkungannya, namun tidak mampu merespons secara efektif. Nah, eh, reaktor ini tidak memiliki orientasi pasar produk dan yang konsisten atau hubungan strategis struktur yang konsisten. Mereka ini nggak agresif, jadi kayak dia ini bisa dibilang kayak hidup enggan mati tak mau. Contohnya, mungkin kalau kenal itu produk teknologi itu seperti Realme. Realme itu kan pecahan dari Oppo. Bisa dibilang anak perusahaannya Oppo lah. Jadi dia itu pangsa pasarnya itu juga kurang jelas karena mungkin dia mencaplok
genre apa golongan menengah ke bawah seperti itu. Tapi juga dia juga mengeluarkan produk yang untuk kalangan ke atas. Jadi kayak masih belum jelas kayak gitu. Mungkin bisa di next. Nah, ini adalah strategi based on time atau strategi yang berbasis waktu, berfokus pada industri dan bersaing. Nah, strategi-strategi ini itu mempertimbangkan dinamika persaingan untuk menciptakan posisi masuk dan posisi industri yang menguntungkan. Nah, di satu sisi, strategi ini itu dapat disebut sebagai strategi yang berfokus pada bersaing karena memiliki tujuan untuk mengungguli pesaing dalam suatu industri. Strategi-strategi ini adalah tergantung pada waktu masuknya ke pasar. Nah, ini adalah gambaran masuknya ke pasar ini melalui titik evolusi. Nah, tabel ini menjelaskan tentang keterkaitan antar tipe strategi. Pertama, orientasi kompetitif itu ada tiga, ada pelopor, pengikut cepat, dan pengikut yang terlambat. Nah, waktunya itu bisa dilihat di gambar tersebut. Untuk pelopor itu untuk peserta pertama, pengikut cepat itu masuk awal, biasanya itu keluar perintis. Terus yang pengikut yang terlambat itu dia itu udah datang terlambat, pasang perintis, dan dia itu sukanya itu lompat-lompat, loncat, ya, kayak itu loncat seperti itu. Terus juga eh, peluang resikonya, kalau yang pelopor itu peluang resikonya itu dia itu pencari, kalau yang paling cepat itu dia itu mencari, analisis dan meniru. Itu mungkin bisa di contohnya kayak habis Xiaomi. Xiaomi itu kan mungkin kalau bisa dibilang itu Apple-nya Cina seperti itu. Terus yang ketiga ini peluang resikonya yang pengikut yang terlambat. Jadi dia itu yes, pembela, reaktor dan peniru. Mungkin itu seperti contohnya Nokia di akhir hayatnya seperti itu. Nah, untuk pasar produknya, pelopor sendiri itu memiliki pembeda alih strategi ofensif, ya ini untuk pencegahan. Kalau yang pengikut cepat itu pasar produknya itu diferensiator, biaya rendah dan hibrida. Kalau yang pengikut yang terlambat itu diferensiator, biaya rendah dan hibrida, sama seperti yang pengikut cepat. Cuma bedanya kalau pengikut cepat itu dia berinovasi dengan cepat dan suka meniru. Tapi kalau uh, yang pengikut yang terlambat itu dia meniru tapi dia nggak ada dorongan untuk bisa cepat-cepat gitu. Jadi kayak dia mengeluarkan satu produk dan itu dites itu kalau produknya itu udah bisa bersaing atau enggak. Oke, selanjutnya untuk yang strategi that focus on product market ini adalah strategi yang pertama dia menjelaskan tentang strategi diferensiasi berfokus pada pengembangan produk khas yang memberikan nilai unggul pada konsumen akhir. Nah, yang hal ini itu memungkinkan perusahaan untuk melakukan penetrasi pasar, mengembangkan pasar atau melakukan diversifikasi pasar baru. Demikian pula strategik berbiaya rendah, meskipun didasarkan pada proses organisasi yang efisien, berfokus pada dinamika dan kompetitif dalam arena pasar produk, yaitu penekanannya adalah memberikan produk untuk memberikan nilai tinggi kepada pelanggan. Strategi fokus atau ceruk ini menargetkan segmen subsegmen pasar yang dapat disesuaikan, jelas bahwa strategi-strategi berkaitan erat dengan ekspektasi pasar seperti itu. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu follower lead entry strategy atau strategi pengikut entry yang lambat. Di sini perusahaan pengikut adalah perusahaan yang bukan pertama memasarkan. Perusahaan-perusahaan ini mengizinkan perusahaan lain untuk berinovasi dan kemudian menunggu waktu yang tepat bagi mereka untuk memasuki pasar. Perusahaan pengikut ini dapat terbagi menjadi tiga, yaitu berupa pengikut awal atau pengikut cepat, lalu sejalan dengan mayoritas pesaing atau hanya pengikut. Jadi saat ada satu model yang sedang booming atau satu uh, inovasi yang sedang booming, dia menciptakan hal yang serupa. Lalu pengikut yang terlambat atau dikenal juga sebagai uh, late entry company. Nah, hampir semua sektor industri ini memiliki pengikut yang cepat. Pengikut yang cepat ini memperkenalkan produk mereka segera setelah pionir menunjukkan adanya permintaan dengan mendidik konsumen tentang manfaat atau penawaran baru. Produk fast follower sendiri itu cenderung berhasil dan berbeda secara signifikan dari penawaran pendatang pertama karena produk tersebut mampu mengintegrasikan preferensi konsumen terhadap produk pionirnya. Nah, meskipun
terdapat potensi kerugian, terdapat juga keuntungan yang uh, pasti akan menjadi uh, keuntungan setelah pasar tersebut. Nah, memahami keuntungan dan kerugian alternatif ini adalah kunci keberhasilan strategi terlepas dari apakah perusahaan itu besar atau kecil. Contohnya itu seperti fast fast model seperti adanya baju-baju yang modelnya itu cepat berubah-ubah setiap waktu, setiap musim. Nah, itu akan mempengaruhi dari let's entry strategi ini. Lalu pengikut cepat sendiri memperkenalkan produk mereka segera setelah menunjukkan adanya permintaan. Nah, pengikut cepat ini dapat menikmati beberapa manfaat dari pionir sambil menghindari resiko-resiko dari adanya biaya yang harus dikeluarkan di awal. Dan seperti yang kita ketahui, karena adanya pionir, maka semua biaya akan ditanggung oleh pendatang pertama. Pengikut yang cepat juga dapat mengambil pelajaran dari respon pasar terhadap penawaran pendatang pertama. Nah, pengikut yang terlambat dapat menghindari biaya dari respon pasar terhadap eh, adanya beberapa feedback atau kemampuan daya belinya ataupun keinginan dari market itu sendiri. Nah, di sini saya jelaskan terkait dengan keuntungan dari strategi pengikut cepat pada dasarnya berasal dari biaya yang lebih rendah dan risiko yang lebih rendah. Manfaat utama dari pendekatan ini yang pertama mengizinkan hilangnya ketidakpastian pasar, lalu belajar dari pengalaman si pionir atas kesalahan dan keberhasilan, lalu memperkenalkan teknik manufaktur yang unggul, memperkenalkan produk dengan fitur teknologi atau desain yang unggul, dan menyempurnakan bauran kemasan. Selanjutnya, yaitu salah satu alasan utama mengapa banyak perusahaan yang masuk ke peringkat kedua atau terlambat adalah karena resikonya yang lebih kecil. Mereka lebih memilih untuk melestarikan yang sumber daya sementara pionirnya menguji kelayakan pasar. Nah, pelopor sebenarnya dari melakukan pengujian pasar itu adalah karena seperti yang sebelumnya disebutkan, pionir ini harus menanggung biaya yang cukup besar dan biaya yang mahal. Nah, misalnya ini di Coca-Cola, awalnya menghindari rasa bebas kafein tanpa tambahan jus atau perasa cherry. Tapi karena sekarang sudah menguasai ketiga pasar tersebut, dia mencoba untuk memberikan adanya variasi dari rasa yang dia berikan. Nah, selanjutnya itu seperti IBM yang memasuki komputer mainframe setelah Sperry dan pasar PC diikutinya selanjutnya oleh Apple. Nah, lalu ada di sektor sandang strategi ini sendiri, yaitu strateginya diterapkan secara rutin, di mana rumah mode menghadirkan gaya-gaya model pakaian yang baru, lalu raksasa retail memilih untuk mendesain dan menunjukkan potensi besar untuk masa yang besar. Jadi fabrikasinya lebih luas dan lebih banyak. Nah, belajar dari yang akibat adanya uh, ketidakpastian dari pasar tersebut, di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu belajar dari pengalaman pasar pionir atau allowing market uncertainty to disappear. Salah satu alasan mengapa banyak perusahaan masuk peringkat kedua itu seperti yang disebutkan sebelumnya, resikonya lebih kecil, maka mereka lebih memilih untuk melestarikan sumber daya dibanding untuk menguji kelayakan pasar. Lalu learning from the pioneer market experience, yaitu cobaan dan kesetaraan yang dialami pionir, merupakan sumber pengalaman yang sangat berharga untuk dipelajari oleh pihak selanjutnya. Belajar dari kesalahan pionir ini sangat bermanfaat karena di samping kita bisa belajar, kita juga bisa menghemat biaya.
Lalu introducing superior manufacturing technique, yaitu strategi pengikut yang dirancang untuk menyalip pionir atau pesaing lainnya disebut dengan strategi outpace, di mana strategi ini mampu melampaui kecepatan seperti yang digunakan dalam beberapa studi kasus sebelumnya, lalu mengacu pada rencana yang disengaja dan tindakan strategis yang dirancang untuk menyalip pesaing yang ada di dalam suatu industri. Nah, selanjutnya yaitu introducing product with superior design attributes, mengikut mampu atau mempunyai keuntungan waktu untuk menyempurnakan penawaran dari produk yang mereka tawarkan. Sedangkan inovator itu cenderung tidak menikmati kemewahan tersebut. Dari sini mereka mengikuti jejak pionir dengan produk kedua yang merupakan perbaikan dari pendatang aslinya. Para pionir dapat mencegah hal ini terjadi jika mereka bisa memprediksi kebutuhan pasar yang tepat. Lalu yang selanjutnya adalah fine-tuning the market effort. Pengikut dapat menyempurnakan upaya pemasaran secara khusus untuk mengikat pelanggan menjauh dari pionir. Dengan kata lain, seorang pengikut dengan imajinasi kreatif dapat memodifikasi ide pionir untuk membangun produk yang lebih diinginkan dan dengan itu menjadi bisnis yang lebih menguntungkan. Peniruan murni hanya memberikan sedikit keunggulan kompetitif bagi peminjam. Nah, jadi untuk yang poin 5 ini tidak semua pengikut itu bisa menyalip atau menyanyi dari pionir atau trade centernya sendiri. Selanjutnya yaitu choosing between strategies pionir versus following. Di beberapa industri tampaknya terdapat kelemahan yang nyata dalam merintis seperti strategi dari Leapfrog, yaitu strategi di mana perusahaan mengabaikan inovasi yang ada saat ini uh, agar dapat mengadopsi inovasi di masa depan. Secara umum, strategi prinsip dan pengikut mampu menghasilkan kesuksesan dan keunggulan kompetitif jangka panjang. Pertimbangan dua faktor spesifik ini sangat membantu dalam keputusan. Eh, Contohnya yaitu keberlanjutan posisi kepemimpinan pasar produk, di mana strategi outstrip atau out-innovate didasarkan pada penghancuran kreatif dan menjadikan upaya duplikasi menjadi mubazir. Kemampuan untuk mempertahankan dari strategi tersebut bergantung pada laju difusi inovasi dan kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya. Di sini perusahaan dapat memperlambat laju tersebut atau setidaknya mengendalikan sebagian lajunya dengan cara yang pertama itu paten, lalu bertukar rahasia, lalu pengembangan prototipe produk secara internal, ada integrasi vertikal ke dalam area yang sensitif terhadap pesaing, lalu kebijakan personil yang diarahkan dan pada sistem penghargaan yang inovatif. Selanjutnya itu kondisi di mana strategi peniru atau strategi pengikut dapat memberikan hasil yang setara atau bahkan lebih unggul dari inovasi secara umum dan bertolak belakang dengan kondisi yang menguntungkan dari sisi pionir. 5 kondisi tersebut meliputi menurut Bolton di tahun 1993. Yang pertama ada industri dengan kelayakan intelektual yang lemah, lalu industri yang saling menguntuk bergantung secara teknologi, industri dengan kepastian pasar dan teknis yang tinggi, industri dengan perubahan teknologi yang cepat, dan industri yang arus informasi cepat. Kemampuan untuk mendikte aturan main ini perintis kemungkinan besar akan berhasil jika perusahaan mampu mendikte aturan main dan dengan demikian menciptakan keunggulan yang lebih kompetitif dan spesifik. Keuntungan-keuntungan ini mungkin didapat dari yang pertama, reputasi atas kualitas dan layanan yang diterjemahkan menjadi loyalitas merek. Lalu ada posisi preemptif pada segmen pasar yang menarik, pangsa suara yang lebih tinggi yang berbanding terbalik dengan pangsa. Lalu keberhasilan memilih saluran pasar memungkinkan pergerakan pertama memilih distributor, pengecer, atau agen terbaik sebagai mitra. Hal ini terutama terjadi jika pionir dapat membentuk tautan eksklusif yang menolak akses pasar tersebut. Lalu keterampilan dan pengalaman di bidang manufaktur
memungkinkan keuntungan biaya yang lebih permanen. Definisi de facto mengenai kategori atau standar yang digunakan untuk menilai peserta yang terlambat. Selanjutnya itu eh, di sini ada beberapa eh, pilihan choosing between strategies antara pionir versus following. Yang pertama itu defensive strategy by the pioneer. Kegagalan untuk mengenali ancaman yang signifikan pada akhirnya menjadi bencana. Namun pada saat yang sama, bereaksi berlebihan terhadap ancaman kecil adalah hal yang sia-sia menurut Robertson dan Gattignon di tahun 1991 mengusulkan tiga jenis reaksi pertahanan. Yang pertama yaitu strategi serangan atau pembalasan, lalu kerjasama atau akomodasi pendatang baru, dan yang terakhir adalah meninggalkan pasar. Selanjutnya itu ada attack or realization strategy adalah tindakan yang paling agresif dan seringkali merupakan kecenderungan pertama pionir. Namun, mungkin bukan yang menjadi optimal, di mana perintis harus melakukan serangan pendahuluan. Jika yang pertama ini perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan di bidang operasi yang penting, lalu pendatang baru tidak mampu membangun skala ekonomi yang dinikmati oleh pionir, atau yaitu pionir memberi harga pada pendatang baru di luar pasar, lalu akses pendatang baru terhadap sumber daya rendah hingga sedang. Selanjutnya adalah cooperation dan or accommodation of new entrant. Strategi ini didasarkan pada kesadaran bahwa tidak ada gunanya untuk melakukan serangan frontal penuh karena tindakan tersebut akan merugikan kedua belah pihak dalam jangka panjang. Dan atau karena terdapat uang di dalamnya. Kondisi yang menyebabkan penerapan strategi ini ada tiga, yaitu kurangnya keunggulan minimal dibandingkan pesaing, skala yang setara dengan pendatang baru, dan pendatang baru memiliki aksesibilitas yang setara terhadap sumber daya. Lalu, abandoning the market, sangat mungkin bahwa pionir akan kewalahan dengan keunggulan pendatang baru. Uh, Pendatang baru mungkin memiliki produk yang lebih baik serta kedalaman sumber daya yang kompetensi, yang lebih kompetitif dan lebih baik dari segi kualitasnya. Nah, jalan keluarnya mungkin cepat dengan cara penghematan terencana yang lambat. Selanjutnya adalah pionir respond to kompetitif. Para pionir tentu saja mengharapkan persaingan yang dengan demikian mengambil langkah-langkah untuk mencoba menghindari masuknya pesaing sejauh mungkin, terutama dari pesaing yang kuat yang mempunyai rencana balasan jika hal tersebut terjadi. Nah, sejumlah tindakan penanggulangannya berbasis dari pemasaran yang dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, price response, yaitu harga harus diturunkan jika pasar lebih sensitif terhadap harga, terdapat elastisitas silang permintaan yang tinggi, dan kurva pengalaman dan skala ekonomi yang kuat. Lalu product response, yaitu pelopor dapat melawan serangan pendatang dengan melakukan inovasi ke dalam produk inti, sehingga terus meningkatnya uh, daya beli masyarakat akibat adanya inovasi-inovasi yang dihadirkan dalam produk tersebut. Pelopor dapat melakukan preposisi atau memperluas positioning jika kebutuhan pasar bersifat heterogen dan diferensiasi serta segmentasi dapat dilakukan. Lalu selanjutnya adalah communication response, di mana strategi komunikasi dapat menciptakan hambatan masuk yang signifikan. Dengan membangun identitas merek yang kuat, pendekatan baru dapat dicegah. Jadi dalam poin ini, intinya itu harus ada sesuatu yang unik yang dapat diingat oleh pasar, sehingga uh, dari pendatang, sehingga pasar pun atau konsumen pun tidak mudah beralih ke pendatang baru. Yang selanjutnya adalah distribution response, di mana pelopor dapat memilih untuk memperluas saluran distribusinya seiring dengan kemajuan melalui tahapan siklus hidup untuk mencapai pasar yang besar. Jika pasar sedang berkembang, saluran distribusi baru dapat dikembangkan atau saluran dapat diikat untuk memperlambat penjualan dari pendatang baru. Nah, selanjutnya yaitu emergency of dominant design. Ini for the life cycle,
Menurut Yuterbeck and Suarez di tahun 1993, munculnya desain dominan merupakan peristiwa penentu yang secara drastis mempengaruhi pola persaingan dan secara drastis juga mengurangi kemungkinan sukses bagi para penantang berikutnya. Menurut Christensen et al. Di tahun 1998, atribut-atribut utama dari apa yang akan menjadi desain produk dominan di masa depan ke dalam lini produknya merupakan kemungkinan bertahan hidup 2 kali lipat dibandingkan perusahaan yang mengabaikan munculnya desain dominan. Nah, model yang banyak digunakan untuk menggambarkan organisasi tersebut terhadap perubahan teknologi adalah model keseimbangan bersalah menurut Romanelli dan Tussman di tahun 1997. Sebuah fitur utama dari hal ini adalah model konsep desain yang dominan. Para pemimpin industri bisa kalah dari pendatang yang terlambat karena mereka mengalami kesulitan dalam mengelola diskontinuitas teknologi. Nah, selanjutnya di sini dibahas mengenai gagasan luas tentang desain dominan yang menunjukkan peran-peran faktor selain teknologi, tentu saja sebagai pengaruh utama dalam terhadap penerapan teknologi. Dan desain yang dominan muncul dari interaksi faktor tingkat perusahaan, manuver strategis, dan faktor lingkungan, serta peristiwa kebetulan. Di sini ada faktor tingkat perusahaan terdiri dari keahlian perusahaan seperti ukuran, kekuatan, reputasi, dan citra yang berperan dalam mendorong jalur desain tertentu dalam perlombaan untuk membangun desain yang lebih dominan. Lalu ada manuver strategis, di mana manuver strategis ini membangun aliansi dengan perusahaan pesaing atau pendatang dan peserta rantai pasok untuk mendapat membantu proses adopsi. Selanjutnya, perusahaan yang masuk menemukan lebih awal itu desain yang lebih dominan merupakan evolusi dari inovasi asli dan bukan inovasi itu sendiri. Dalam kebanyakan kasus, pilihan awal yang dibuat oleh pendatang awal kemungkinan besar tidak akan sama. Jadi, dari pendatang awal, kunci keberhasilan dan pemeliharaan itu menjadi salah satu keunggulan penggerak utama yang menjadi kemampuan mereka untuk mengubah desain produk yang sejalan dengan format dominan yang muncul di awal, atau menunda entry untuk meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan memilih desain dominan untuk pertama kalinya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya, innovation protection strategi. Jadi, strategi perlindungan perusahaan ini perlu melindungi posisinya dan aliran keuntungan dari para pesaing. Jadi untuk memastikan aliran keuntungan ini perusahaan harus inovatif mengambil tindakan tidak hanya di pasar tetapi di seluruh rantai bisnis. Terdapat 3 fokus strategi yang harus dilakukan. Yang pertama locking in customer atau penguncian pelanggan. Jadi strategi defensif yang bertujuan untuk menghentikan peluang memasuki industri atau membatasi efektivitas masuknya pesaing. Yang kedua, locking out competitor atau penghentian pesaing. Jadi melibatkan upaya untuk menjalankan operasi perusahaan dengan efisiensi dan efektivitas yang tinggi sehingga sulit bagi pesaing untuk meniru atau mengejar ketertinggalan. Yang ketiga, mempertahankan standar pemilikan. Jadi melibatkan kerjasama antara pemasok, produsen, dan pengguna untuk membangun jaringan yang kuat dan saling mendukung. Selanjutnya ini innovation protection strategi. Jadi strategi perlindungan ini melibatkan 3 sub elemen. Yang pertama blocking as defensive strategi atau pemblokiran sebagai strategi defensif. Jadi ini tuh dapat dilakukan dengan cara mempertahankan kemampuan perusahaan yang unik. Yang kedua bisa juga dengan melindungi kepemilikan dengan cara hukum, paten, dan lain-lain. Yang ketiga juga bisa memiliki komitmen bersaing di pasar serta ancaman pasar seperti penurunan harga. Yang terakhir bisa juga dengan meningkatkan komitmen dengan bertahan di industri tersebut dalam jangka panjang. Selanjutnya ini speed up atau running as defensive strategi. Jadi berusaha untuk selalu unggul dari pesaing melalui inovasi yang berkelanjutan. Strategi ini diterapkan jika pesaing dapat menghindari hak paten, hak cipta, dan tindakan perlindungan lainnya.
Yang ketiga ini bekerja sama sebagai strategi bertahan. Jadi strategi ini mengundang pesaing untuk bergabung. Namun mereka hanya akan membantu perusahaan dalam membangun posisi yang lebih kuat dan melindungi dari pesaing secara langsung. Selanjutnya ini alternatif strategi, bisa dengan pemetaan pilihan inovasi. Jadi peta strategi ini memetakan antara konteks organisasi pada dua dimensi yang relevan, yaitu resiko masuk dan biaya kesempatan. Jadi dalam mengambil keputusan memang harus dipertimbangkan dalam berbagai faktor, termasuk cepatnya peluncuran produk ke pasar, kecocokan inovasi dengan kebutuhan pelanggan, resiko menjadi peserta terlambat, dan resiko kehilangan kesempatan untuk mengambil bagian dari pasar yang sedang berkembang cepat. Selanjutnya outsource atau alien strategi. Jadi di dalam situasi di mana biaya kesempatan dan risiko pasar itu tinggi, perusahaan ini harus memilih untuk melakukan kerjasama eksternal seperti joint venture atau kemitraan dengan pihak eksternal, bisa dengan akuisisi atau joint ventures. Ini memungkinkan perusahaan untuk membeli posisi di pasar yang sudah ada atau memperkuat masuknya ke pasar. Yang terakhir, diagram ini menggambarkan mode masuk pasar dengan alternatif keuntungan dan kerugiannya. Selanjutnya, outsource atau alien strategi. Jadi pemilihan strategi yang masuk itu tergantung pada pemahaman perusahaan terhadap pasar produk yang akan dimasuki. Jadi terdapat dua dimensi, yaitu market dimension dan teknologi dimension. Dua-duanya sama memiliki 3 kefamiliaran. Yang pertama itu base, jadi produk yang sudah ada dijual di pasar. Kemudian yang kedua ini perusahaan memiliki pengetahuan yang luas tentang pasar, karena sebelumnya sudah melakukan penelitian atau research dan memiliki staf yang berpengalaman. Yang ketiga unfamiliar, perusahaan memang kurang berpengalaman dalam pengetahuan tentang pasar ini. Yang teknologi juga sama, dia ada fase base, familiar, dan unfamiliar. Jadi kalau base ini memang teknologi atau layanan terkait itu sudah digunakan dalam produk yang sudah ada. Kemudian kalau familiar ini perusahaan sudah familiar dengan teknologi tersebut karena sudah melakukan penelitian terkait teknologi tersebut. Kalau unfamiliar ini perusahaan kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang teknologi tersebut. Selanjutnya ini disruptive innovation strategi. Jadi ini merupakan cara yang kuat untuk memperluas atau mengembangkan pasar baru serta menyediakan fungsionalitas baru. Jadi strategi disruptif ini memiliki 5 karakteristik. Yang pertama memang dianggap kurang baik dalam memenuhi nilai pelanggan. Yang kedua ini fitur-fitur yang ditawarkan oleh inovasi ini seringkali tidak dihargai. Yang ketiga, inovasi ini biasanya lebih sederhana dan lebih murah, serta dia menawarkan dengan harga yang lebih rendah daripada produk yang sebelumnya sudah ada. Selanjutnya keempat ini pada saat diperkenalkan inovasi ini menarik segmen pelanggan yang berpenghasilan rendah dan sensitif terhadap harga. Kemudian inovasi disruptif ini dapat mengubah preferensi pasar dari waktu ke waktu. Selanjutnya innovation ecosystem atau ekosistem di dalam suatu perusahaan. Jadi tahap-tahap pertumbuhan perusahaan ini ada 4, yaitu pioneering, growth, maturity, dan renewal. Seperti kalau misalnya tahap pertumbuhan ini melibatkan persaingan sengit antara ekosistem bisnis untuk mendominasi pasar. Kemudian kalau tahap kedewasaan ini, perusahaan harus menguasai kegiatan kritis dan inti yang menambah nilai inovasi. Kemudian yang keempat ini pembaruan. Jadi terjadi saat ekosistem menjadi terbuka untuk serangan dan inovasi baru. Seperti contohnya misalnya produk Apple pertama launching pada tahun 2007. Apple ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat karena inovasi dan keunikan produknya. Kemudian dia di fase kematangan terjadi ketika pertumbuhan penjualan ini mulai melambat dan mencapai titik jenuh pasar. Yang selanjutnya adalah fase pembaruan. Jadi fase pembaruan ini dimulai ketika Apple ini merilis model iPhone terbaru dengan fitur-fitur yang inovatif, termasuk juga pembaruan iOS dengan berbagai fitur terbaru untuk meningkatkan fungsionalitas.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dari kesimpulan bab ini bisa diambil bahwa strategi inovasi ini harus mengantisipasi lingkungan masa depan dan membangun kemampuan organisasi untuk menghasilkan inovasi yang bernilai tinggi bagi pasar. Kemudian yang pertama, strategi inovasi ini terdiri dari 3 orientasi pasar. Yang pertama itu pasar produk, resiko peluang, dan waktu. Jadi tidak ada strategi inovasi yang terbaik karena semuanya tergantung pada kebutuhan perusahaan tertentu. Selanjutnya, strategi inovasi ini memang harus dinamis dan mengikuti pola umum yang dapat dikenali selama siklus hidup industri tersebut. Tujuannya adalah untuk memenangkan pertarungan dan menjadikan inovasi sebagai standar industri yang sangat dominan. Yang terakhir ini mengembangkan inovasi ini memang menjadi tantangan yang strategis yang sederhana. Karena setelah inovasi dikembangkan, perusahaan harus tetap memiliki strategi inovasi yang agresif dan protektif. Selain itu, perlu membangun jaringan kemitraan untuk berhasil menyampaikan paket nilai yang diminta oleh pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.